Halo teman-teman, aku Indri dan kali ini aku pengen cerita tentang pengalaman aku mempraktekkan Coram Deo. Sebenarnya buat aku Coram Deo itu bukan hal yang baru ya teman-teman. Kayak dari dulu kita udah diajarin bahwa kita perlu melibatkan Tuhan dalam hidup kita perlu ingat sama Tuhan di sepanjang hari kita gitu. Dan ketika hari-hari ini kita diajarin lagi tentang Coram Deo dan kita diajak untuk mempraktekkan Coram Deo ini karena Coram Deo ini ada ibadah yang sejati gitu ya. Sebenarnya aku tuh agak skeptis gitu karena sebelum-sebelumnya aku merasa aku udah praktekin nih Coram Deo, tapi aku nggak ngalamin apa-apa gitu. Kayaknya hari-hariku biasa-biasa aja gitu. Bahkan aku secara sadar Coram Deo atau aku lupa Coram Deo pun kayaknya hari-harinya sama aja gitu, kayak biasa aja. Dan ketika diajakin untuk ayo kita mau praktekin sungguh-sungguh Coram Deo ini sebagai ibadah yang sejati yang kita lakukan, aku mencoba untuk taat. Aku mau coba untuk taat dan tetap mempraktekkan Coram Deo ini gitu. Meskipun di awal-awal aku tuh benar-benar ngerasa kayaknya nggak ada efeknya gitu, kayak ini apaan sih gitu, kayak biasa aja gitu. Sampai di suatu hari aku pas lagi nyuci gitu ya, aku tiba-tiba merenung dan teringat sama respon-respon aku yang ternyata masih salah, yang selama ini mungkin gak aku sadari gitu. Respon-respon yang kayak, kok ada ya ternyata masih ada rasa yang di dalam hati aku tuh aku gak suka kalau ngelihat orang lain lebih berhasil daripada aku gitu. Atau bisa ada rasa yang aku tuh kurang seneng gitu kalau misalnya aku tahu ada orang lain yang lebih bisa dibandingkan aku kayak gitu. Dan respon-respon yang salah ini akhirnya kelihatan gitu dalam setiap tindakan-tindakan aku belakangan ini gitu, terutama ke orang-orang terdekat. Dan aku baru sadar, oh iya ya ternyata selama ini aku nggak sadar loh aku punya respon yang salah itu gitu. Dan hari itu aku diingatkan gitu, tiba-tiba aku teringat, oh ya aku masih punya respon yang salah kayak gini-gini. Dan saat itu juga aku sadar, ternyata Roh Kudus beneran bekerja ketika aku mau mempraktekkan mempersembahkan tubuh. Kalau teman-teman pernah dengar di khotbah-khotbah sebelumnya, dibilang tuh mempersembahkan tubuh artinya kita membiarkan Roh Kudus yang ambil alih hidup kita gitu. Karena memang tubuh kita ini bait Roh Kudus gitu. Dan ketika kita mempersembahkan tubuh kita ke Roh Kudus yang akan ambil alih, dia yang akan bongkar semua yang salah, semua yang perlu diperbaiki, itu Roh Kudus yang akan bukakan kayak gitu. Dan ketika aku diingetin tentang respon-respon aku yang salah, aku sadar banget, oh ya ternyata ini loh pekerjaan Roh Kudus ketika aku mau taat untuk mempraktekkan Coram Deo, mempraktekkan aku mempersembahkan tubuh setiap hari. Teman-teman, mungkin ada beberapa di antara teman-teman yang mungkin masih nggak gitu ngerti ya sebenarnya Coram Deo itu apa sih gitu, kayak mesti ngapain sih atau apa sih bedanya sama ya udah tiap hari berdoa, tiap hari saat teduh kayak gitu-gitu. Atau mungkin juga ada teman-teman yang oke, teman-teman mau mulai taat, teman-teman mau mulai coba, tapi kok kayak teman-teman nggak ngalamin kesaksian-kesaksian yang hebat gitu ya, yang bisa ngalamin ini, bisa ngalamin itu, bisa ada kejadian-kejadian luar biasa gitu ya. Meskipun teman-teman nggak ngalamin semua itu, aku mau semangatin teman-teman untuk yuk kita tetap sama-sama, kita mau praktekkan, kita mempersembahkan tubuh setiap hari gitu. Dan kita mempraktekkan persembahkan tubuh ini dengan iman, teman-teman. Dengan iman, kita percaya bahwa ketika kita mempersembahkan tubuh kita, Roh Kudus pasti bekerja gitu. Dan aku percaya ketika kita mau tetap taat mempraktekkan Coram Deo, Tuhan juga yang akan melakukan bagiannya, Tuhan juga akan bukakan banyak hal-hal dalam hidupnya teman-teman, banyak pengalaman-pengalaman yang hebat yang udah Tuhan siapkan dalam hidupnya teman-teman, itu boleh teman-teman rasain, teman-teman alami ketika teman-teman mau taat mempraktekkan mempersembahkan tubuh. Semangat! Shalom Sparkling, senang banget ketemu teman-teman lagi di ibadah online kita hari ini. Gue mau bilang buat teman-teman semua, gue juga kangen untuk kita ketemu ibadah offline, kita sama-sama ketemu lagi dalam kondisi yang lebih enak untuk ibadah, kita bisa say hi, tapi it's okay kalau hari ini kita masih bisa ibadah online juga. So hari ini kita mau bahas firman Tuhan, tapi sebelum itu kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat waktu ini Tuhan, hari ini kami mau datang menghampirimu Tuhan, kami mau bertemu muka dengan Kau, dengan wajahmu Tuhan, kami berdoa, kami menyiapkan hati kami, pikiran kami, juga setiap hidup kami, hari kami fokus untuk kedepannya, kami mendengarkan isi hati-Mu Tuhan buat setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau siap dengan firman-Mu. Haleluya, amin. So, kita udah beberapa minggu ini membahas tentang Coram Deo. Kita bahas tentang bagaimana ibadah yang sejati.
2 minggu belakangan kita bahas juga bagaimana sih kita ibadah sejati bersama-sama ya dengan komunitas, dengan kompak, dengan penemanan yang ada. Nah pertanyaannya lagi nih teman-teman, kenapa sih kita perlu Coram Deo? Kenapa kita perlu ibadah yang sejati? Teman-teman perlu tahu, waktu pertama kali kita terima Yesus, Tuhan itu udah ada di hati kita. Tapi pertanyaannya adalah, apakah cukup hanya sekedar ada di hati kita? Ada hal yang Tuhan mau kita capai bersama-sama. That's why kenapa hari kita mau praktekin namanya ibadah yang sejati. Oke, gue mau buka dengan sebuah beberapa ayat di Efesus 3, 16-20. Gue bacain buat teman-teman semua. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu semua dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Teman-teman, banyak kita baca ini tentang ayat 20 terutama ada tentang gini. Oke, kalau gue dapat bisa berdoa khusus sama Tuhan, kusyuk gitu, gue bisa mendesak Tuhan, kayaknya gue akan dapetin jauh lebih apa yang kita bayangkan. Kita selalu berpikir tentang berkatnya. Tapi teman-teman tahu nggak sebenarnya gini, di ayat 19 dikatakan gini, kita dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Baru ayat 20, bagi dialah yang dapat melakukan. Jadi gini teman-teman, goal dari Coram Deo atau kita mempraktekkan ibadah sejati adalah supaya kita mengalami kepenuhan Allah. Wah bahasanya berat ya, mengalami kepenuhan Allah itu kayak apa sih sebenarnya? Simpel lagi teman-teman, kalau kita ngalamin kepenuhan Allah, kita akan ngalamin juga namanya pembaruan hati dan budi kita. Tadi gue bilang di awal, waktu kita terima Yesus, kita udah punya Yesus dalam hati kita. Tapi pertanyaannya adalah, apakah Tuhan itu, Yesus itu sudah memenuhi nggak hidup kita? Apakah Yesus sudah memenuhi seluruh hati yang menguasai hidup kita hari-hari ini? Nah ini kita mau bahas sama-sama. Teman-teman mungkin pernah ingat cerita tentang rumah. Benar ya? Mungkin waktu kalian SPK pernah dengar tentang itu. Dan nanti di beberapa minggu ke depan akan ada kakak-kakak yang juga bahas detail tentang itu. Tapi teman-teman gini, hati kita itu seperti ruangan tadi. Ketika Yesus kita terima dalam hati kita, dia ada di dalam diri kita. Tapi apakah kita memberikan seluruh ruangan hati kita untuk dipenuhi sama Tuhan? Nah, kita praktek Coram Deo, kita praktek ibadah yang sejati, kita praktek bagaimana gini. Menempatkan Yesus Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita adalah tujuannya supaya kita ngalamin tuh kepenuhan Roh Kudus dalam hidup kita. Kita ngalamin kepenuhan Yesus dalam hidup kita. Oke? Jadi poin yang pertama begini. Bagaimana caranya sih kita ngalamin kepenuhan Allah? Yaitu dengan kita ngalamin pembaharuan hati kita. Dengan cara yang pertama adalah kita memberikan sepenuhnya sama Tuhan. Gue akan bawa dengan sebuah cerita tentang, teman-teman masih ingat tentang perumpamaan anak muda yang kaya raya yang ketemu Tuhan. Dia bilang gini sama Tuhan, Tuhan Yesus gimana caranya gue jadi murid lu gitu kan ya. Kita baca ceritanya, dia bilang begini, gue lakukan segalanya, gue udah lakukan well done semua pekerjaan baik, bahkan hukum Taurat gue lakukan dan bla 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 bla. Tapi teman-teman tahu, Yesus ngomong begini dalam pertanyaan gini, oke kalau gitu tinggalkan harta lu, lalu ikutlah aku. Teman-teman tahu cerita itu? Dan dia katakan gini, tetapi setelah dia mendengar Yesus berkata itu, hatinya menjadi sedih. Kenapa teman-teman? Karena Yesus bicara tentang hati. Yesus bicara tentang bagaimana dia mau memenuhi seluruh kendali hidup kita, hati kita. Ya kan? Makanya ketika kita Coram Deo, kita sedang memberikan Yesus tempat untuk mengendalikan hidup kita. Ada beberapa kesaksian yang kita pernah dengar teman-teman kita cerita ketika kita praktek Coram Deo. Ketika di sekolah lagi belajar online kita praktek Coram Deo. Kita lagi di mana kita praktek selalu bersama dengan Tuhan. Nah Tuhan kan bukan satu-satu. Nah itu momen di mana kita memberikan ruang-ruang dalam hidup kita sama Tuhan. Kenapa hati? Kenapa ruangan hati? Kenapa dikatakan Yesus ngomong gini? Nah, kenapa Yesus bicara tentang
tinggalkan semua yang tadi tuh yang tampak di luar dan ikut aku. Dan ternyata dikatakan tadi, firman Tuhan katakan bahwa anak muda ini ternyata hatinya sedih. Karena Tuhan melihat hatinya bukan lagi bicara tentang siapa atau Yesuskah yang menjadi penguasanya, tapi mungkin materi, mungkin kekayaan. Teman-teman, hari ini Koram Deo bicara tentang bagaimana kita memberikan seluruh hati kita dalam kendalinya Tuhan. Banyak kita terpaku dengan gini, buahnya ya, maksudnya gini, perubahan itu adalah buah dari ketika kita Koram Deo sebenarnya, nangkap ya. Tapi banyak yang kebalik. Oh, gue akan berhenti berpikir kotor, gue akan berhenti nyontek, gue akan berusaha untuk tidak melakukan dosa supaya gue bisa dekat sama Tuhan. Nah, kita suka berpikir pola seperti itu. Padahal sebenarnya teman-teman baca ayat ini, ketika kita dekat sama Tuhan, dikatakan, barulah bagi Dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan. Ketika kita penuh sama Tuhan, Tuhan tuh bisa bukain satu-satu. That's why kenapa teman-teman, di Amsal 4 ayat 23 dibilang gini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Maksudnya gimana sih? Maksudnya gini, ketika kita praktek Koram Deo, kita sedang menjaga hati kita sedang memberikan hati kita sama Tuhan sepenuhnya. Supaya apa? Supaya Dia akan singkapkan ruang-ruang mana yang ternyata kita belum kasih Tuhan sepenuhnya. Nah, Koram Deo bicara tentang bagaimana kita memberikan semuanya sama Tuhan. Jadi caranya gimana sih kita ngalamin kepenuhan Allah tadi? Kan tadi goal Koram Deo adalah kita ngalamin kepenuhan Allah. Caranya kita ngalamin kepenuhan Allah adalah adanya kita pembaruan hati, pembaruan pikiran kita. Caranya gimana? Yang pertama tadi gue mau bilang, berikan kendalinya 100% sama Tuhan. Itu poin dari kita mau Koram Deo. Kenapa? Karena kalau hati kita masih ada yang lain daripada Tuhan Yesus, berarti kita belum Koram Deo sama Tuhan. Simple, sesimpel itu. Apa yang kita pikirkan lebih sering daripada Tuhan, berarti hati kita ada isinya itu. Kalau kita ternyata gini, gue lebih sering mikirin, kalau gue beberapa waktu yang lalu, gue lebih sering mikirin tentang perasaan gue. Teman-teman yang bareng sama gue di kantor atau mungkin di circle gue akan tahu gitu ya. Playlist gue beberapa bulan lalu tuh playlist tentang lagu-lagu indie, lagu-lagu senja, lagu-lagu yang sebenarnya deep on my heart gitu ya. Gue lagi ngalamin mungkin emosi gue lagi nggak jelas, tapi gue mengisi bukan dengan Tuhan. Gue tidak Koram Deo, tapi gue mengisi dengan lagu-lagu yang gue pikir itu memberikan nafas, memberikan makanan buat jiwa gue. Artinya hari itu gue tidak memberikan Yesus menguasai seluruh hidup gue. Dalam hal ini gue memberikan perasaan gue itu menguasai gue. Akhirnya cara gue berpikir, cara gue menentukan keputusan itu selalu berfokus kepada perasaan gue. Dan itu hal yang ketika gue Koram Deo, ketika gue praktekin, oh ya gue dekat sama Tuhan, gue belajar lagi hubungan sama Tuhan, tuh gue mau terus dekat, gue ketemu, oh ya gue salah. Jadi yang pertama, cara kita ngalamin perubahan hati adalah dengan kita memberikan seluruh hati kita, seluruh ruang-ruang di hati kita sama Tuhan 100%. Nanti minggu depan akan dibahas apa sih ruang-ruang itu. Ada mungkin perasaan kita, ada mungkin juga kekhawatiran dalam pekerjaan kita atau mungkin keluarga kita. Detail akan banyak, minggu akan datang kita akan bahas banyak. Yang kedua adalah gini, di ayat yang sebelumnya dikatakan bersama-sama dengan orang-orang kudus. Yang kedua, untuk kita ngalamin perubahan hati, kita ngalamin dan perubahan pikir, kita perlu bersama-sama hidup dalam terang. Dalam hal ini bukan cuma lewat firman Tuhan, tapi juga lewat komunitas. 2 minggu yang lalu kita belajar tentang kompak. Kita belajar bagaimana kita mau praktek Koram Deo bersama-sama dengan tubuh. Dengan cara apa ini? Dengan maksud apa sih? Dengan maksud kayak gini teman-teman. Kita ngalamin di mana kita bisa ngerti. Izinkan Tuhan bicara hati nurani kita dan juga bicara lewat sekeliling kita. Gue percaya gini, waktu kita praktekin Koram Deo pribadi tadi ya, memberikan semuanya sama Tuhan 100% hati kita, dan juga kita praktekin bersama-sama dalam tubuh, kita mulai terbuka, kita kasih ruang untuk orang negur kita. Teman-teman tahu gak sih? Itu membuat kita bisa berubah. Dan tadi, kunci dari kepenuhan Allah adalah ketika kita ngalamin perubahan hati. Step by step kita berubah. Gue pribadi ngalamin ketika akhirnya gue mulai berubah ketika teman-teman udah mulai
ngomong sama gue gini, lu gak bisa gini terus men gitu. Coba deh lu baca Alkitab lagi, coba deh lu dekat lagi sama Tuhan, coba deh lu doa lebih dekat sama Tuhan, cari Tuhan maunya apa sih. Teman-teman tahu gak, ketika gue punya hati yang untuk bersedia untuk dikoreksi, perlahan tapi pasti Tuhan bukain tuh. Gue ketemu, oh ya tadi gue salah, gue isi jiwa gue bukan dengan koram dia, bukan dengan hubungan gue dengan Tuhan, tapi gue isi dengan lagu-lagu yang akhirnya memberikan emosi dalam hidup gue. Akhirnya gue mulai tinggalin itu. Nah, yang berikutnya apalagi sih teman-teman, make it simple gini. Beberapa area udah lakukan nih, beberapa home udah jalanin confess ayat bareng-bareng ya. Itu membantu banget untuk kita bisa ngalamin perubahan hati bersama-sama. Nah, tadi gue udah mention ayat Amsal 4 ayat 23. Teman-teman bisa mulai confess sama-sama ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situ terpancar kehidupan. Menjaga hati bicara bagaimana kita memberikan hati kita seluruhnya sama Tuhan. Nah, itu hal yang kita bisa lakukan. Confess firman sama-sama, hidup dalam terang, kita memberikan ruang untuk dikoreksi, kita beri ruang untuk kita ditegur, kita beri ruang untuk kita menerima masukan dari orang lain. Dengan itu kita akan ngalamin perubahan hati, perubahan pikiran. Gue ngalamin gini, ketika dalam praktek kita sama-sama belajar bangun hubungan sama Tuhan yang lebih dekat lagi, kita koram deo sama-sama, kita terus bareng-bareng juga. Ada teman-teman akhirnya mulai disadari gitu ya. Ada beberapa orang bilang gini, gue dapetin deh gitu, kayaknya lu punya mungkin luka sama orang tua lo gitu. Hal-hal simpel kayak gitu. Dan ketika kita buka ruang untuk kita terima inputan, kita ngalamin perubahan hati. Dan step by step kita akan ngalamin kepenuhan Allah. Dan tadi kepenuhan Allah adalah goal kita waktu kita untuk koram deo. Nah, jadi yang kedua adalah tadi hidup dalam terang. Yang pertama berikan kendalinya 100% sama Tuhan. Yang kedua hidup dalam terang. Yang ketiga adalah belajar untuk apa sih teman-teman? Rendah hati dan taat. Tidak enak ketika kita dengar hal yang buruk. Mungkin gini, waktu kita koram deo sama Tuhan, belajar praktekin hubungan dengan Tuhan, kita mungkin Tuhan mungkin hati nurani ngomong gini, gue pernah ini nih bicara, Tuhan ngomong gini, minta maaf lo sama si A gitu misalnya. Mungkin gak enak ya, tapi ketika kita rendah hati untuk ditegur Tuhan, untuk Tuhan ngomong di hati kita mulai untuk beresin sama teman kita. Dan teman-teman tahu nggak, kerendahan hati adalah kunci perubahan hidup. Dan kalau kita ngalamin perubahan, artinya kita bertumbuh. That's a good news buat kita semua. Hari ini teman-teman yuk, jangan cuma sekedar dengar, tapi taat untuk melakukan. Hal yang mungkin tidak enak, tapi percayalah ketika kita ngalamin perubahan hati, kita ngalamin pola pikir kita berubah, kita akan menemukan bahwa sesungguhnya itu adalah bagian dari kita bertumbuh satu step lebih jauh lagi bersama dengan Tuhan. Jadi teman-teman perlu tahu bahwa ketika kita praktek koram deo, kita mencari apa sih? Kita mencari, kita ngalamin namanya penuh sama Tuhan. Hati kita, seluruh ruang hidup kita, pikiran kita penuh sama Tuhan. Dan ketika kita penuh di hati, di perasaan, di pikiran kita sama kayak Tuhan, pasti Tuhan akan ngomong. Pasti mungkin sekeliling kita akan negur kita. Hal-hal yang mungkin ternyata sampah dalam hidup kita akan dibongkar, dibukain. Dan kita akan hidup dalam sama teman-teman komunitas yang menguatkan. Kita belajar untuk kita bersedia rendah hati sama Tuhan. Kita mau diproses kita dan kita mau taat untuk melakukannya. Kita akan ngalamin perubahan hidup. Kita akan ngalamin perubahan pola pikir kita. Kita akan ngalamin perubahan namanya yang kita bisa ngerti gitu. Ternyata Tuhan maunya apa dalam hidup kita. Dalam hal ini teman-teman, gue ngalamin. Ketika gue rendah hati, gue nyadar oke, Tuhan tahu gue salah ketika gue banyakkan. Bukan masalah musiknya, tapi gini. Masalah waktu yang gue berikan untuk musik yang tadi gue dengar gitu ya. Akhirnya gue rendah hati, oke gue mau belajar, gue mulai share sama teman-teman untuk ingetin gue soal itu. Dan akhirnya gue taat merubah itu. Dan step by step ketika gue berubah, ketika gue mulai, justru gue mulai memberikan waktu gue banyak untuk merenung tentang Tuhan. Lagu-lagu yang gue dengar bukan lagi lagu-lagu yang sekedar memberi kesan aman buat perasaan gue, tapi gue lebih konsumsi lagu-lagu yang bagaimana gue bisa get closer sama Tuhan gitu. Gue nyembah Tuhan dalam waktu-waktu gue. Dan gue melihat ada hal yang berubah dalam diri gue. Dan step by step gue mulai kebuka nih ruang-ruang yang lain. Oh ternyata selama ini gue masih nyimpen marah sama siapa. Gue mau beresin. Nah teman-teman, sesimpel itu yang kita melakukan di dalam praktek koram deo. Karena gini,
Baik yang nanya kan tadi, kita ngapain sih Coram Deo dan bla 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 bla. Sebenarnya simpel, supaya kita ngalamin kepenuhan Tuhan. Lewat apa sih? Lewat kita mengalami perubahan hidup. Gua akan tutup dengan ayat yang kita sering kali baca dalam minggu ini dan kita mungkin beberapa sudah hafal juga. Roma 12 ayat 1 sampai 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah yang kehendak Allah, yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Teman-teman, perubahan hati dan pikiran adalah buah dari kita intim sama Tuhan. Buah dari kita Coram Deo. Jadi jangan dibalik. Jangan paksa perubahan itu untuk kita dekat sama Tuhan. Bukan. Karena itu kita sedang mengandalkan kekuatan sendiri. Nangkap ya? Tapi ketika kita fokus kepada hubungan sama Tuhan ya. Dan kita punya hati yang mau dibentuk. Ada hati yang mau dibuka sama Tuhan. Percayalah step by step kita ngalamin tuh. Perubahan-perubahan itu. Jadi perubahan hati dan pikiran adalah hasil dari ibadah yang sejati. Nah, dalam beberapa hari ke depan kita akan belajar banyak tentang praktekin Coram Deo dalam perubahan hati. Minggu depan mungkin kita akan bahas tentang bagaimana kita akan telisik ruang-ruang mana yang kita belum buka, ruang-ruang mana yang Tuhan belum bertata. Juga mungkin berhala-berhala apa yang kita menghalangi kita untuk kita ketemu sama Tuhan. Dan teman-teman hari ini yuk, gua mau ajak teman-teman semua, kita mau belajar sama-sama untuk terus praktekin ibadah sejati, Coram Deo. Kita melakukan segala sesuatu yang kita lakukan seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ketika lu sekolah, ketika lu kuliah, ketika lu kerja, ketika lu di rumah, yuk kita tahu bahwa apapun yang gue lakukan adalah gue bersama dengan Tuhan. Dan miliki hati untuk mau dikoreksi, hidup dalam terang, dalam firman-Nya, dalam komunitas yang menguatkan kita, yang menyelidiki kita sama-sama. Dan yang ketiga, kita mau belajar untuk rendah hati dan taat untuk melakukannya. Yuk teman-teman, kita mempraktikkan sama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Mari teman-teman kita tutup dengan doa ibadah kita hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat firman-Mu yang mengingatkan kami kembali ketika kami mau praktekin Coram Deo. Tuhan, kami tahu kami perlu terus menyerahkan setiap hati kami setiap hari Tuhan 100% sama Tuhan. Seluruh ruang-ruang kendali kami Tuhan kepadamu Tuhan. Pikiran, perasaan kami kepadamu Tuhan. Kami mau belajar Tuhan untuk juga bersama-sama dalam komunitas. Kami saling mengajar, kami saling menegur, kami saling Tuhan menguatkan satu dengan yang lain Tuhan. Kami mau terus memiliki kerendahan hati untuk kami mau berubah Tuhan. Karena kami tahu ketika kami taat, ketika kami percaya bahwa perubahan yang kami alami adalah mendatangkan kebaikan buat setiap kami. Buat kami boleh semakin dekat dengan Kau Tuhan. Buat kami boleh semakin penuh ngalamin kuasa-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, kuasa ibadah sejati itu boleh kami lakukan Tuhan. Kami boleh rasakan setiap hari demi hari Tuhan. Dan hari ini teman-teman kita mau juga angkat tangan di hadapan Tuhan. Kita mau terima berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus dan kuasa persekutuan dan penyertaan Roh Kudus yang akan menyertai kita. Kemanapun kita pergi, kemanapun kita melangkah untuk kita terus menyadari bahwa Tuhan selalu bersama dengan kita setiap saat. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya, amin.